Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual. Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk Dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai-nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan Rizka yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual. Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk Dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku,
Namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual, baik dilakukan secara digital maupun luring, yang melanggar nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan Rizka yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Baru bangun!
bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual. Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk Dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai-nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti
melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan Rizka yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual.
Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai-nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan sekalian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Baru bangun!
bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual. Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk Dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti
melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan Rizka yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual.
Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai-nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan Rizka yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Baru bangun!
Bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual. Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk Dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti
melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan Rizka yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual.
Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan sekalian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Baru bangun!
bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual. Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk Dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai-nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip-prinsip kehati-hatian. Di mana juga dari pihak UI sendiri memastikan bahwasanya perwakilan mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, dalam hal ini Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI. Dan dalam keterangannya pula dijelaskan bahwasanya pihak UI akan bersifat kooperatif jika memang para pelaku yang saat ini berjumlah 16 orang tersebut terbukti
melakukan pelanggaran. Bahkan jika di dalamnya ada unsur pidana, UI juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut ataupun akan membawa para pelaku ke ranah pidana tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukatif, dan berkelanjutan. Dan nantinya juga perkembangan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa FHUI melalui grup media sosial tersebut akan terus diupdate ataupun prosesnya akan terus diinformasikan secara terbuka demi kasus tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Demikian rekan Rizka yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual di kampus UI. Selamat bertugas kembali. Bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjalani sidang terbuka pada Senin 13 April malam. Mereka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui grup chat aplikasi perpesanan. Para pelaku pun mendapat sanksi sosial dari rekan-rekan mereka akibat perbuatannya. Saat ini pihak kampus juga tengah menangani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang Rifki, seperti apa laporan lengkap terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Media sosial kembali dihebohkan dengan berita terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswa kurang lebih ada 16 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup media sosial menyebarkan foto maupun chat dengan isi chat tersebut berupa muatan seksual.
Dan akhirnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak UI sendiri semalam menggelar sidang terbuka, di mana sidang terbuka tersebut diikuti oleh para mahasiswa termasuk Dekan FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga para pelaku. Ya, mana awalnya memang datang hanya 2 pelaku, namun saat sidang berlangsung memang sempat terjadi bersih tegang antara para mahasiswa yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku, menyebarkan foto, video, hingga pesan-pesan senonoh atau pesan-pesan cabul. Selain itu juga dari sidang tersebut akhirnya 16 terduga pelaku yang melakukan pelecehan seksual hadir, dan di sana juga sempat terjadi tanya jawab yang alot maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan senonoh. Dan dari pihak dekan sendiri memastikan jika memang para pelaku terbukti melakukan tindakan yang salah ataupun terbukti melanggar kode etik kampus maupun melanggar hukum, maka akan ditindak secara tegas. Sedangkan dari para mahasiswa lainnya sendiri menuntut agar pelaku di-DO atau dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Sementara itu dari pihak Universitas Indonesia melalui keterangan resminya memastikan bahwasanya kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi dan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS dan pihak fakultas. Melalui keterangannya juga Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro memastikan bahwasanya proses penanganan kasus tersebut sedang berlangsung. UI menegaskan bahwasanya setiap bentuk kekerasan seksual baik dilakukan secara digital maupun luring yang melanggar nilai-nilai universitas akan ditindak secara tegas. Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKS UI melakukan pendekatan secara perspektif korban dengan menjunjung tinggi asas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.